Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam hidup kami, di mana pagi ini kami boleh merasakan akan pertolongan, penyertaan Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti firman Tuhan ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 14 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Saudara, dalam ayat ini kita melihat ada satu momen gelap dalam perjalanan Israel. Umat yang telah ditebus dari perbudakan Mesir, yang telah melihat tangan Allah membelah laut dan menurunkan mana dari langit, justru bersungut-sungut dan memberontak. Mereka berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Bahkan mereka merencanakan untuk mengangkat pemimpin baru dan kembali ke Mesir. Saudara, secara lahiriah ini tampak seperti sebuah ketakutan yang biasa. Namun sesungguhnya ini adalah dosa ketidakpercayaan yang serius. Sungut-sungut mereka bukan sekedar keluhan emosional, melainkan penolakan terhadap janji dan karakter Allah. Mereka memandang situasi melalui mata penglihatan secara jasmani dan bukan melalui iman kepada perjanjian Allah. Padahal Allah telah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham. Dan ketika mereka meragukan penyertaan Tuhan, mereka pada hakikatnya sedang menuduh Allah tidak setia. Di sini kita melihat natur manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Bukan berarti manusia selalu jahat, tetapi seluruh keberadaan manusia itu benar-benar telah tercemar oleh dosa, termasuk cara berpikir dan menilai keadaan. Israel lebih memilih perbudakan daripada kebebasan yang dijanjikan Allah. Hati yang berdosa seringkali merasa lebih aman di dalam perbudakan daripada berjalan di dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Keluhan Israel ini menunjukkan mereka mengidealkan Mesir, seolah-olah di sana tidak ada penderitaan. Saudara, dosa membuat manusia melupakan karya anugerah Allah dan membesar-besarkan kesulitan. Ini adalah bentuk pemberontakan terhadap pemeliharaan Allah. Bahwa Allah yang berdaulat tidak pernah keliru membawa umatnya melewati padang gurun. Bahkan padang gurun itu sendiri adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan dan mengajar Israel bersandar kepadanya. Saudara, renungan ini menyingkapkan bahwa akar masalah Israel bukanlah sesungguhnya orang Kanaan, melainkan hati mereka yang tidak percaya. Demikian pula di dalam hidup kita ketika kita mengeluh kepada Tuhan. Seringkali masalah terdalamnya adalah krisis iman. Kita meragukan bahwa Allah sungguh baik dan setia. Namun Injil menunjukkan bahwa Allah tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Dan puncak klimaks kesetiaan itu dinyatakan di dalam Yohanes pasal 10. Di mana Kristus menyatakan diri sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin Tuhan lalai memimpin kita? Saudara, ayat ini mengajarkan kita untuk kembali memeriksa hati kita.
Apakah kita sedang merencanakan untuk kembali ke Mesir, tidak taat, dan kembali pada hidup kita yang lama? Atau kita mau belajar berjalan dengan iman, dan sekalipun tanah perjanjian belum kita lihat sepenuhnya? Iman yang sejati bukanlah optimisme buta, melainkan kepercayaan teguh kepada Allah yang telah menyatakan dirinya setia dan yang telah terbukti dalam sejarah penebusan. Saudara, saya tidak mengerti pergumulan apa yang saudara alami hari ini. Tapi mari kita belajar dari kehidupan orang Israel. Jangan menoleh lagi ke belakang, tapi teruslah berjalan bersama Tuhan. Apapun kondisi situasi yang kita alami hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan menuntun kita untuk melewatinya, dan Ia sedang membawa kita menuju perjanjiannya, bahwa janji Tuhan adalah selalu yang terbaik dari rencana dan juga dari harapan-harapan kita, karena Tuhan Maha tahu yang terbaik buat umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jikalau kami sering mengeluh seperti orang Israel. Tapi renungan ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya Engkau sedang menuntun kami melewati kesulitan hidup dan membawa kami untuk mengalami Engkau. Engkau sudah menjanjikan yang indah di dalam hidup kami, dan itu akan Engkau genapkan. Kami harus melewati padang gurun, dan kami tidak sendirian di sana. Ada tangan Tuhan yang terus menuntun kami. Apapun situasi hidup kami hari ini, Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami, dan Engkau sedang menuntun kami pada rencana-Mu yang terbaik. Berkati kami sepanjang hari ini dan sertai kami Tuhan dengan pergumulan demi pergumulan yang kami alami. Dan beri kami anugerah untuk terus mengalami Engkau dalam setiap kesulitan hidup yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, dan kiranya Tuhan berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.